padat, mudah-mudahan jelas gitu ya. Kita akan mendiskusikan tentang laporan perkembangan anak di Aisyah gitu, di lingkungan Taman Kanak-kanak atau PAUD Aisyah. Nah, ketika Bu Nurul meminta saya untuk sosialisasi irapot, dalam hati saya, aduh irapot ini ya. Kalau kita bicara irapot itu kesannya akan ada aplikasi tertentu yang nanti digunakan diisi dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, kemudian nanti otomatis akan langsung muncul hasil gitu ya, hasil dari apa yang kita isikan dari hari ke hari tersebut, sehingga kita kemudian merasa sudah dimudahkan oleh aplikasi tersebut. Nah, namun teman-teman semuanya, kita di pendidikan anak usia dini ini, saya pikir ya dari Direktorat PAUD, dari Kementerian, dari Puskur, rasa-rasanya belum pernah mengeluarkan irapot dalam bentuk aplikasi yang seperti SD ke atas. Kenapa demikian? Karena di pendidikan anak usia dini, di PAUD ini memang laporan perkembangan anak itu mestinya kita buat sesuai dengan profil anak, sesuai dengan perkembangan anak, sehingga ketika kita menggunakan aplikasi seperti SD ke atas itu nanti akan terkesan setiap anak memiliki kemampuan yang sama. Padahal di PAUD ini kemampuan yang sama itu juga ditunjukkan oleh anak melalui aktivitas yang berbeda-beda, melalui indikator atau kegiatan yang berbeda-beda. Inilah yang kemudian sampai hari ini Bu Nurul, ibu-ibu semuanya, teman-teman guru yang tercinta, di pimpinan pusat Aisyah juga tidak mengembangkan irapot dalam bentuk aplikasi. Ya, tidak dalam bentuk aplikasi, kemudian nanti akan muncul, apalagi muncul nilai-nilai, atau akan muncul semacam rekapan narasi indikator, tetapi irapot kita itu sebenarnya lebih sederhana. Nah, mohon izin Bu Nurul, saya akan mulai share screen supaya lebih konkret. Seperti apakah irapot yang ada di, nah ini nampaknya saya harus klik lagi sebentar. Pada Ya, kepo, Mbak. sudah pada kepo ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, Ya, kita sambil menunggu oke. Mbak Kis ya, teman-teman ya. Iya, sebentar ya. Ini sebenarnya sudah saya buka semua, tapi nampaknya harus saya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Ya, baik. Oke, jadi rapotnya PAUD itu memang berbeda. Kalau toh ada dinas pendidikan tertentu di kabupaten tertentu atau di kota tertentu menggunakan aplikasi tertentu juga, karena seperti di Jawa Tengah itu ada istilah aplikasi, ada si Rois, ada si Kompor, begitu ya. Tetapi sampai hari ini di pimpinan pusat Asia kita tidak menggunakan aplikasi yang seperti itu. Nah, jadi irapotnya itu irapot dalam arti yang sangat sederhana, di mana pada periode yang lalu rapot kita masih manual menggunakan buku sehingga teman-teman harus menulis tangan. Kalau bahasa saya ini lama-lama tangannya jadi keriting gitu ya, karena mengisi semua laporan perkembangan anak, padahal itu cukup banyak juga, sekian halaman.
Maka untuk periode ini kami mencoba untuk merubah gitu ya, merubah dari yang tadinya laporan perkembangan itu ditulis secara manual menggunakan tangan berupa buku, maka dirubah menjadi bagaimana ini diketik gitu ya, sehingga nanti kita akan mengeprint hasil kita. Insya Allah hasilnya akan lebih rapi, akan lebih bagus, dan itu semua sudah disediakan oleh PP Aisyah. Kalau berdasarkan surat edaran tentang rapot itu ditawarkan dengan adanya 3 tipe ya. 3 tipe itu yang pertama adalah tipe A, di mana nanti tipe A itu akan ada stop map. Stop map itu berfungsi untuk penempatan lembaran-lembaran yang akan kita print. Nah, apa saja yang akan di-print? Nah, tentu mulai dari pertama, ini ada judul ya, Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak Aisyah Bustanul Atfal. Nanti untuk kelompok bermain atau TPA tentu kita bisa menyesuaikan. Kalau kelompok bermain juga kita akan ketik dengan kelompok bermain Aisyah, tidak pakai Bustanul Atfal. Nah, berikutnya di sini akan ada identitas sekolah ya, misalnya nama TK, kemudian nomor NPSN, lalu ada alamat. Ini contoh yang saya ambil adalah TK Aisyah Bustanul Atfal Ngampilan. Ini merupakan bagian dari PAUD Terpadu Aisyah Nur Aini. Nah, karena kami ada di 2 tempat, ada 2 unit. Di sini alamatnya ada 2 unit di Jalan KH Dahlan nomor 152 Yogyakarta, dan unit yang kedua Jalan Lejen Suprapto nomor 8 Yogyakarta. Saya pikir untuk identitas ini tidak ada masalah, kita tinggal mengisi ya, ada desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, kemudian ada provinsi. Nah, berikutnya kita akan mengisikan nama anak didik. Nah, yang hijau, warna hijau, ini tentu nanti kita akan isikan sesuai dengan anak didik kita. Kemudian ada nomor induk, lalu di sini ada keterangan diri anak didik. Sebenarnya yang seperti ini juga ada di rapot kita yang berbentuk buku pada periode yang lalu. Tetapi saat ini kita sudah mulai menggunakan dengan cara mengetiknya. Nah, itulah perbedaannya. Nah, nama anak didik ada nama lengkap, nama panggilan, dan seterusnya. Ada nomor induk, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Saya pikir untuk identitas ini tidak ada masalah dalam hal pengisian, karena kita juga sudah biasa mengisinya. Lalu di sini ada pas foto ya, yang nanti juga bisa kita copy paste, bisa kita kopas ke dalam kolom ini sehingga tidak perlu kemudian anak-anak menyetorkan atau menyerahkan pas foto secara hard copy. Nah, ini juga kepala TK nanti tinggal tanda tangan kemudian diberi nama terang. Nah, baik teman-teman, kita akan masuk ke yang lebih teknis lagi. Nah, untuk penggunaan e-rapot ala Aisyah ini yang tidak menggunakan aplikasi, karena tadi sudah saya jelaskan ya, dari menggantikan yang dari tulis tangan manual ke dalam pengetikan. Nah, di sini ada capaian pembelajaran anak didik. Nah, bagi teman-teman yang telah menggunakan kurikulum Merdeka IKM, maka nanti kolom-kolom yang disediakan di sini ini juga disesuaikan dengan IKM. Nah, tetapi kita memang di Aisyah ini memiliki kurikulum kekhasan ya sebagai karakteristik TK Aisyah. Nah, maka di sini masuknya pada kolom yang pertama. Kolom Al-Islam, keAisyahan, dan kemuhammadiyahan. Nah, kami di PP Aisyah, terutama di Majelis PAUD Dasmen dan lebih khusus lagi di Divisi PAUD, memang sedang secara terus-menerus mendiskusikan kurikulum kita. Jadi, selama ini teman-teman,
kurikulum AIK ini sifatnya terintegrasi ke dalam kurikulum pemerintah. Seperti pada K13, saya juga sudah pernah menyampaikan di Jawa Barat dan bahkan saya juga memberikan sebaran materi AIK ke dalam KIKD yang diintegrasikan atau dimasukkan ke dalam KIKD. Misalnya KD 1.1, maka di situ nanti akan ada muatan materi tentang akidah misalnya, tentang rukun iman, rukun Islam, dan seterusnya. Nah, namun dari perkembangan kurikulum kita di Indonesia, kita tidak tahu apakah kurikulum ini nanti akan selalu berganti-ganti terus. Nah, kalau kata kita, setiap ganti menteri, ganti kurikulum. Ya, tidak bisa dipungkiri, memang faktanya seperti itu. Di satu sisi, ganti kurikulum itu bagus, kita akan melihat sisi positifnya. Karena kita terus dinamis ya, selalu mengikuti perubahan dan kita juga selalu melakukan perubahan. Namun di sisi yang lain, kita sebagai PAUD Aisyah ini cukup terombang-ambing dengan adanya kurikulum pemerintah yang setiap saat berganti-ganti. Nah, ketika K13 kami saya waktu itu selaku tim pengembang di PP Aisyah sudah berusaha mengintegrasikan materi-materi Al-Islam, Keaisyahan dan Kemuhammadiyahan yang kita singkat AIK ke dalam K13. Namun ternyata ketika ganti kurikulum itu pas seiring dengan di PP Aisyah juga terjadi akan terjadi pergantian pimpinan ya karena menjelang muktamar di Solo. Nah, artinya kita menjadi ketinggalan dalam hal kurikulum merdeka karena tidak bisa segera melakukan penyesuaian atau adaptasi kurikulum AIK ke dalam kurikulum merdeka. Nah, dengan latar belakang tersebut, Bu Nidaul, Bu Nurul, Bu Eva, dan teman-teman semuanya, guru-guru yang kami cintai, maka kemudian kami berpikir bagaimana AIK ini bisa berdiri tegak ya sebagai kurikulum Aisyah tidak terpengaruh terhadap kurikulum apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah. Meski demikian, kurikulum kita harus bersifat adaptif. Nah, maka kami masih terus mendiskusikan dan nanti mulai jam 4 sore kami juga akan workshop bersama di SM Tower. Juga akan dihadiri Bu Irma, Bu Nurul karena kebetulan Bu Irma ada di Jogja. Nanti Bu Irma juga akan kami minta untuk memberikan pencerahan tentang bagaimana kita di Aisyah, di PAUD Aisyah ini memiliki SKL sendiri, standar kompetensi lulusan. Memiliki SI sendiri ya, standar isi yang terkait dengan Al-Islam, Keaisyahan dan Kemuhammadiyahan, sehingga nanti di dalam kurikulum apapun itu kurikulum AIK tetap tegak berdiri, tidak terpengaruh dan tidak harus dimasukkan ke dalam indikator yang ada di pemerintah. Nah, dalam rangka hal tersebut, teman-teman, maka inilah kolom pertama sudah mulai muncul Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan. Meskipun SKL-nya masih dalam proses, karena saat ini memang masa transisi dari periode lalu ke periode yang sekarang, sehingga mohon bersabar juga teman-teman untuk bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di pimpinan pusat Aisyah. Nah, baik teman-teman, sekali lagi, jadi di PP Aisyah
e-rapot di sini tidak dimaknai dalam bentuk aplikasi, karena kalau aplikasi itu nanti narasi yang muncul untuk setiap anak akan relatif sama. Padahal kemampuan anak berbeda-beda, dan yang lebih penting lagi adalah kemampuan anak itu ditandai melalui apa? Ini yang ketika dibuat aplikasi memang akhirnya akan menjadi kaku ya. Karena ditandai melalui aktivitas apa, ini yang harus kita terjemahkan dalam bentuk narasi. Nah, saya contohkan, mohon izin ada yang coret-coret, bisa di close ya coret-coretnya. Ya, saya contohkan untuk Al-Islam, Keaisyahan, dan Kemuhammadiyahan atau kita kenal dengan AIK. Nah, sekali lagi AIK ini kita pisah karena harapannya tadi itu memiliki SKL sendiri. Dan kenapa tidak kita gabung dengan nilai agama dan budi pekerti? Nah, kalau kita gabung di nilai agama dan budi pekerti, nanti indikator-indikatornya tidak semua bisa tercover. Dan selain itu juga di nilai agama dan budi pekerti pada kurikulum Merdeka, itu di sana tentu tidak ada Kemuhammadiyahan Keaisyahan atau Keaisyahan Kemuhammadiyahan. Dan di sana juga ada kebersihan diri gitu ya. Nah, itulah salah satu atau dua alasan yang menyebabkan kita tetap membuat kolom secara khusus, yaitu kolom AIK sebagai karakteristik dari kurikulum Aisyah. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang masih menggunakan K13 karena tidak menutup kemungkinan masih ada TK-TK, PAUD-PAUD, kelompok bermain atau TPA yang menggunakan K13. Dengan cara seperti ini, kita akan sangat fleksibel karena yang mengisi per kolom itu tetaplah teman-teman. Jadi tinggal dikopas kolomnya, ditambahkan, karena kalau IKM itu kan kolomnya lebih sedikit ya, sementara kalau kurikulum K13 itu masih menggunakan 6 aspek perkembangan. Nah, sekarang contoh narasi. Ini yang menyebabkan kenapa kita tidak menggunakan aplikasi. Aisyah menunjukkan minat dalam pembelajaran keagamaan dengan mengikuti kegiatan materi pagi secara rutin dan fokus. Nah, kegiatan yang diikuti Aisyah ini kan tentu berbeda dengan anak lain. Gitu ya, meskipun indikatornya sama. Beberapa materi yang telah dikuasai Ananda Aisyah diantaranya adalah menyebutkan nama Tuhan Allah secara tepat, melafadzkan Asmaul Husna beserta artinya melalui lagu, menyebutkan rukun Islam dan rukun iman dengan benar. Kemampuan membaca Al-Quran terlihat saat membaca Iqra. Aisyah telah sampai pada jilid 4. Pembiasaan ibadah sehari-hari juga telah dilakukan Ananda dengan mengikuti praktek sholat zuhur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, melafalkan hadis-hadis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari secara rutin. Perilaku akhlakul karimah alhamdulillah sudah menjadi bagian dari perilaku sehari-hari Ananda Aisyah. Misalnya berperilaku sopan dan menghormati guru dengan berjabat tangan dan cium tangan, meminta izin saat meminjam mainan atau benda milik teman, membantu membereskan mainan setelah selesai dimainkan, mampu menahan diri saat marah dan senang bermain bersama teman. Ananda Aisyah juga menunjukkan minat dalam mengenal organisasi Muhammadiyah. Ananda telah hafal ikrar anak Bustanul Atfal, mampu membedakan lambang Muhammadiyah dan Aisyah, menyanyikan Mars Bustanul Atfal,
dan dapat menyebut nama pendiri Muhammadiyah dan Aisyah dengan benar. Nah, seperti ini narasinya. Jika dibuat aplikasi, ini nampaknya akan terkesan kaku. Nah, maka inilah alasan kenapa kita tidak menggunakan e-raport dalam bentuk aplikasi. Dan Direktorat PAUD atau Kementerian Pendidikan juga memang masih ya menggunakan laporan perkembangan anak secara narasi seperti ini. Untuk capaian berikutnya, kalau yang menggunakan kurikulum merdeka, di sini ada capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Di sini kami contohkan untuk menjelaskan terlebih dahulu, menarasikan sedikit tentang apa itu capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Kemudian di alinea kedua, di sini barulah muncul kemampuan anak secara spesifik. Alhamdulillah, Ananda Aisyah telah menunjukkan partisipasinya dalam menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Lalu dijabarkan, terlihat pada kegiatan apa. Misalnya contohnya di sini, pada kebiasaan Ananda saat datang dan pulang sekolah untuk cuci tangan dengan sabun menggunakan air mengalir, membuang sampah pada tempatnya, dan ikut membereskan alat main yang digunakan pada tempat semula hingga rapi kembali. Kemudian nanti indikator yang lainnya, misalnya menunjukkan sikap menghargai orang lain. Lalu di sini juga dijelaskan apa yang dicapai oleh Ananda Aisyah secara konkret. Nah, ini tentu berbeda-beda antara anak satu dengan anak yang lain. Dan seterusnya ya, di sini juga capaian pembelajaran jati diri. Nah, kalau saya baca satu persatu, nanti waktunya akan sangat panjang. Kemudian ada capaian pembelajaran dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Nah, indikator-indikator yang dicapai oleh anak akan berbeda-beda dan juga yang lebih berbeda lagi itu adalah aktivitas yang dilakukan. Nah, dari mana kita peroleh aktivitas-aktivitas ini? Misalnya contohnya di sini. Alhamdulillah, Aisyah menunjukkan kemampuan literasi. Hal ini terlihat saat kegiatan tanya jawab setelah anak diajak mengamati kondisi lalu lintas di jalan raya. Jadi ini sumber belajarnya adalah pengamatan langsung. Ananda dapat mengingat hasil pengamatan dengan menunjukkan berbagai simbol rambu lalu lintas yang ada di jalan raya. Demikian juga, setelah membaca buku cerita, Ananda dapat memahami isi buku cerita dengan menggambar suasana laut yang terdapat aneka binatang sesuai dengan buku cerita yang dibacakan, yaitu tentang kehidupan gurita di laut. Nah, ini kan benar-benar berbeda antar satu anak dengan anak yang lain. Nah, sekali lagi, dari mana ini narasi laporan perkembangan ini bisa diambil? Nah, tentu kita punya yang namanya catatan anekdot, kita punya yang namanya instrumen checklist, punya hasil karya, dan juga dokumentasi berupa foto berseri. Nah, baik teman-teman, ini sudah ada contoh sampai P5. Ini nampaknya memang butuh keterampilan khusus ya Bu Nurul ya. Artinya teman-teman perlu belajar tentang parafrase, perlu berlatih menulis dengan narasi deskriptif yang tidak sekedar deskriptif saja ya, tetapi juga sangat informatif seperti itu. Nah, di sini juga ada refleksi orang tua. Jadi intinya teman-teman, untuk laporan perkembangan yang versi pemerintah
itu kita mengikuti aturan yang ada dari pemerintah menggunakan narasi deskriptif seperti contoh yang sudah saya tampilkan. Namun kekhasan kita ada di kolom pertama, Al-Islam, keaisyaan, dan kemuhammadiyahan. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan materi-materi yang bersifat pemberian pengetahuan keagamaan? Khusus untuk TK Aisyah. Nah, ini yang ini saya stop share dulu. Saya akan tampilkan untuk yang, nah ini ketutup lagi. Jadi saya harus buka kembali. Oke, ya saya sudah bisa membukanya. Ya, sudah nampak ya Bu Nurul ya? Aman, Mbak. Ya, aman. Oke. Nah, karena kita akan menggunakan stop map, ya, stop map rapot. Stop mapnya mungkin teman-teman sudah pernah melihat gitu ya. Jadi nanti boleh saya tampilkan covernya. Cover dari stop map itu yang dibuat oleh PP Aisyah. Di dalam stop map itu nanti akan ada plastik-plastik begitu ya. Untuk meletakkan hasil print out yang tadi teman-teman ketik. Yang tadi ada identitas anak. Kalau identitas anak itu nanti di bagian depan tentu cukup sekali ya selama anak di TK kita. Yang nanti akan kita print setiap semester itu yang tadi mulai dari kolom AIK sampai ke refleksi orang tua, kemudian ada kehadiran anak dan seterusnya. Itu yang di print di setiap semester. Nah, untuk checklist indikator ini merupakan kekhasan juga, tetapi yang diukur cukup melalui A, P, B, dan C. Dan ini sifatnya masih pengetahuan keagamaan. Nah, yang bersifat perilaku atau sikap itu nanti masuknya di mana? Masuknya tadi di kolom AIK. Kalau tadi kolom AIK-nya saya buat singkat karena itu contoh. Nah, teman-teman bisa menarasikan yang yang lebih lengkap lagi terkait dengan sikap. Karena tentu anak-anak dari PAUD Aisyah itu tidak hanya pengetahuan, tetapi yang lebih penting justru adalah sikap. Dan tadi saya sudah mencontohkan beberapa sikap. Nah, Bu Nidaul, Bu Nurul, Bu Eva, dan teman-teman guru tercinta, checklist indikator untuk materi keaisyaan kemuhammadiyahan pada tahun ini disederhanakan. Kalau menggunakan buku rapot periode lalu, maka checklistnya itu ada 32 halaman. Saat ini hanya diringkas menjadi 16 halaman. Kenapa? Alasan yang pertama, untuk checklist periode yang lalu itu tidak hanya checklist AIK, tetapi juga ada checklist 6 aspek perkembangan. Nah, karena 6 aspek perkembangan itu sudah dielaborasi ke dalam 3 CP dan juga di P5, maka kemudian 6 aspek untuk checklistnya kita tiadakan. Kemudian periode yang lalu juga ada checklist tentang tahapan perkembangan atau tahapan bermain anak. Misalnya tahapan menggunting, tahapan menulis, tahapan melukis, tahapan bermain balok, dan seterusnya. Itu juga sementara kita tiadakan karena sekali lagi ini masih masa transisi dan nanti akan kita tunggu hasil workshop kami yang sedang dalam proses terus-menerus.
Nanti ketika sudah diketok palu, kemudian tentu akan lahir buku panduan kurikulum PAUD Aisyah. Nah, tentu nanti di sana saya yakin akan terjadi perubahan checklist. Nah, tetapi tahun ini kita menggunakan yang sifatnya transisi, masa transisi, dan ini cukup sederhana. Adapun checklist indikator ini, kita menggunakan ukuran A, P, B, dan C. Awal perkembangan, berkembang, cukup. Di sini ada kelompok A semester 1 dan semester 2. Kemudian nanti ada kelompok B semester 1 dan semester 2. Khusus untuk checklist indikator, ini teman-teman tidak perlu ngeprint. Karena kami berpikir Bu Nurul, kalau ini ngeprint, maka printer sekolah bisa jebol ya. Satu semester itu sudah bisa jebol. Karena ini setiap anak ada 16 halaman. Kalau punya murid 100, maka tinggal dikalikan 100 kali 16. Nah, oleh karena itu, PP Aisyah sudah mencetakkan untuk checklist ini dan disertakan di dalam stop map yang tadi kategorinya tipe A. Nah, saya pikir ini bukan hal yang baru, ya, bahkan tadi sudah disederhanakan. Checklistnya ini terkait dengan tadi itu, lebih banyak tentang pengetahuan. Di sini ada membedakan ciptaan Allah gitu ya. Nanti tentu kegiatannya bisa berbeda-beda. Kemudian ada identitas umat Islam, lalu ada bersalaman menyapa orang lain, menirukan doa-doa harian, ini nanti bisa ditambahkan juga ya. Kemudian kalau untuk TKA ini belum diberikan titik-titik, artinya cukup doa ini yang diajarkan, bahkan mungkin ada yang belum diajarkan. Jadi prinsipnya nanti yang diajarkan itu yang dinilai. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat ada istighfar, tasbih, dan seterusnya, menirukan surat pendek, lalu ada ayat-ayat Tuhan, kemudian menirukan dan melafadzkan hadis, lalu berikutnya menirukan gerakan wudhu, lalu mengenal aturan berwudhu, menyebutkan nama sholat dan waktunya, menyebut jumlah rokaat sholat, melakukan gerakan-gerakan sholat, mampu melakukan azan, iqomah, dan seterusnya, lalu menunjukkan sikap adab ketika mendengar azan, kemudian mengenal huruf hijaiyah dan menunjukkan sikap sopan santun terhadap orang di sekitar. Meskipun kami juga menyadari yang indikator nomor 16 menunjukkan sikap santun terhadap orang di sekitar ini belum spesifik, tapi kami tetap berharap bahwa guru-guru nanti akan memiliki indikator-indikator sesuai dengan yang diajarkan di PAUD masing-masing. Kemudian di sini ada keaisyahan dan kemuhammadiyahan, ini ya, mulai dari menirukan dan mengucapkan nama Muhammadiyah, mengenal artinya dan seterusnya sampai di terakhir. Nah, kemudian yang di bawahnya ini yang kelompok B. Jadi nanti yang kelompok B itu bedanya akan ada titik-titik tambahan karena kemungkinan di TK tertentu atau di PAUD tertentu itu akan mengajarkan materi yang lain. Nah, sekali lagi teman-teman, untuk checklist ini yang diukur masih lebih banyak pada pengetahuan keagamaan. Nah, padahal kita maunya tidak hanya pengetahuan, tetapi sikap dan juga aksi nyata. Nah, sikap itu diwujudkan dalam aksi nyata. Di mana meletakkannya? Sekali lagi meletakkannya pada kolom AIK di kolom narasi yang tadi sudah lebih awal saya sampaikan. Nah, saya rasa apakah sudah 40 menit? Tidak harus sampai 40 menit ya. Oh, sudah 50 menit ternyata ya, lewat 5 menit. Tapi tadi karena memang pembukaan dulu, jadi saya pikir pas ini materi saya 45 menit. Saya lebih banyak, lebih berharap kita banyak berdiskusi. Demikian Bu Nurul.
Masih banyak kekurangan kami, tetapi insya Allah kami akan berjuang terus bagaimana meningkatkan ya kualitas layanan PAUD di Aisyah. Terima kasih Bu Nurul, silakan dipandu teman-teman jika ada yang ingin menanggapi, mengkonfirmasi dan seterusnya disilahkan. Siap. Kalau di Jawa Barat kita bilangnya hatur nuhun, Mbak. Hatur nuhun. Saya menjawabnya gimana Bu Nurul? Sami-sami. Oh, sami-sami, sami-sami. Sama juga kayak Jawa ya di Jogja, sami-sami. Ya, Oke. teman-teman, terima kasih Mbak Kis. Jadi ada beberapa hal yang tadi Ya. sudah disampaikan. Jadi teman-teman tahan dulu karena pasti beberapa sudah mulai ngechat ini. Banyak hal yang sudah saya tulis gitu. Tapi coba kita interaktif. Yang mau bertanya, yang mau komunikasi dengan Mbak Kis langsung, raise hand aja pakai emotion. Ayo, bisa nggak? Selain Teh Sakinah, ada lagi nggak? 3 orang. Hanya satu saja? Oh, 2. Bu Nenden, yang ketiga. Yang ketiga dapat payung. Ada? Nah, sip. Keempat dapat Oke. gelas. Ya, pertama tadi Teh Sakinah. Silakan Teh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bu Sakinah. Terima Depok. kasih Bunda Nurul. Ketemu lagi Bu Kis. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sangat menarik sekali ya. Alhamdulillah akhirnya impian kita punya e-rapot seperti sebentar lagi akan segera terwujud gitu. Alhamdulillah. Nah, yang ingin kami tanyakan itu kan memang ada beberapa perbedaan ya, Bu Kis, dari apa indikator-indikator yang ada tadi Bu Kis tampilkan dengan yang memang rapor dalam bentuk fisik yang selama ini kita pakai. Nah, yang ingin kami tanyakan di sini, apakah semua indikator-indikator itu harus terlaksana atau memang boleh tidak kita laksanakan gitu? Mengingat mungkin satu adanya keterbatasan di lembaga kita masing-masing. Terus yang kedua, dalam penulisan narasi, apakah memang harus sebanyak itu semua yang diindikan atau bagaimana Bu Kis? Itu mungkin ada nanti teknik penulisannya itu yang seperti apa sih gitu. Kemudian sementara itu dulu Bu Kis, nanti mungkin dengan ada jawabannya Bu Kis menimbulkan lagi pertanyaan selanjutnya gitu. Terima kasih Bu Kis. Ya, Oke, sama-sama. ya, kita mungkin jawab satu-satu ya Mbak Kis ya. Kalau nanti ada Ya, pertanyaan yang sama berarti tidak usah dan tidak perlu ditanyakan kembali. Jadi saya ya, spotlight dulu betul. Teh Sakinah di sini. Mangga Mbak Kis langsung dijawab. Ya, terima kasih Bu Nurul. Saya juga setuju dengan langsung dijawab. Selain nanti kalau ada pertanyaan yang sama tidak perlu ditanyakan lagi, saya ini juga sudah kasepuan ya. Jadi sering lupa gitu. Iya, baik Mbak Sakinah. Saya sering manggilnya Bu Sakinah ya, tapi kayaknya lebih cocok. Bukan Mbak ya, karena apa namanya? Uni ya. Nah, Uni Sakinah. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait dengan indikator yang tadi saya tampilkan, yang tidak perlu ngeprint ya, nanti sudah menjadi satu kesatuan di dalam stop map yang disediakan, yang dicetak oleh PP Aisyah, supaya se-Indonesia itu sama gitu ya, nggak bikin sendiri-sendiri, akhirnya kualitasnya juga berbeda-beda. Dan kayaknya dari PP Aisyah juga tidak banyak mewajibkan kok. Yang utama diwajibkan itu ya memang rapot, SKKPA gitu ya. Karena itu memang menjadi identitas kita bersama, ciri khas kita bersama. Nah, untuk checklist apakah harus dicapai semua? Karena masing-masing PAUD itu kan kondisinya berbeda-beda. Nah, tentu yang ada di checklist itu kami berharap disampaikan, namun kita tidak menarget hasilnya, Bu Sakinah. Tidak semua harus cakap, tidak semua harus C. Tetapi doa-doa yang kami pilih, hadis-hadis yang kami masukkan, kemudian ayat-ayat pilihan, surat-surat pilihan, itu menurut pengalaman kami, itu bukan hal yang sulit untuk dilaksanakan di TK kita. Karena itu dilakukan secara pembiasaan.
Yang tidak disarankan adalah mentarget, tetapi bahwa guru harus punya perencanaan yang baik, bagaimana doa-doa dan materi-materi checklist itu bisa tersampaikan. Kalau toh belum bisa tersampaikan dalam 1 semester, setidaknya tersampaikan dalam 1 tahun. Karena itu sudah kami ringkas seringkas-ringkasnya. Kalau itu belum tersampaikan, maka khawatir nanti TK Aisyah akan berkurang roh keagamaannya. Dan itu kan baru pengetahuan, tadi berkali-kali saya sampaikan, itu baru pengetahuan anak kan. Nah, yang penting tidak kemudian si A harus hafal ini, si B harus hafal itu, dan seterusnya. Tetapi itu bisa dimasukkan ke dalam RP atau modul ajar kita, misalnya hafalan, bukan hafalan ya, melafadzkan atau menirukan surat surat An-Nas misalnya, itu akan akan dilakukan pada minggu keberapa. Dan itu sudah urut ya Bu Sakinah ya, di teman-teman tinggal nanti, wah ini kalau materinya sekian berarti dalam setiap pekan kita akan membiasakan anak untuk melafalkan bersama, ada 2 surat, ada 1 ayat pilihan, tetapi ayat pilihan itu nanti sifatnya bisa terintegrasi dengan topik-topik pembelajaran. Nah, jadi seperti itu. Kemudian harapannya memang setiap TK Aisyah itu menambah jam pembelajaran. Bisa di pagi hari, bisa di siang hari menjelang pulang. Untuk apa? Untuk tadi itu menambah pengetahuan tentang keagamaan. Karena kalau untuk internalisasi nilai akhlakul karimah, itu sejak anak datang sampai anak pulang sudah barang tentu TK Aisyah harus sangat kental dengan itu gitu ya. Tetapi yang bersifat pengetahuan, kita bisa menambahkan, kalau di Nur Aini itu ada 30 menit khusus menambah jam untuk pengetahuan-pengetahuan keagamaan. Karena kan kita di Aisyah ini dasar dari AIK itu basisnya adalah iman, ilmu, amal. Artinya iman itu kurang bisa terimplementasi dengan baik kalau ilmunya tidak diperoleh. Nah, maka di sini yang bersifat pengetahuan perlu ada tambahan jam tersendiri. Nah, tetapi untuk untuk internalisasi nilai akhlakul karimah, sekali lagi ini sudah harus menjadi habitnya setiap TK Aisyah. Nah, Ibu Nurul, tantangan berat pakai bingit gitu ya. Bagaimana anak-anak TK Aisyah itu ketika kita berkunjung ke sebuah TK Aisyah tidak perlu waktu berlama-lama. 10 menit saja kita sudah tahu bahwa anak-anak ini akhlakul karimahnya memang terbangun. Sudah menjadi habit, sudah menjadi budaya sekolah. Ini yang menjadi PR kita bersama. Ya, dan itu nanti bisa dinarasikan di dalam kolom AIK. Nah, pertanyaan kedua dari Bu Sakinah, apakah harus sebanyak itu narasinya? Wah, ini bergantung pada kecanggihan guru di dalam menarasikan. Di dalam menarasikan. Karena tentu setiap capaian pembelajaran itu kan ada tujuan pembelajarannya ya Bu Sakinah ya. Ada subnya ya, sub capaian pembelajaran, kemudian ada tujuan pembelajaran. Maka apakah sebanyak itu? Masalah banyak dan sedikit ini relatif ya. Tetapi yang jelas tujuan pembelajaran yang sudah dicantumkan di setiap sekolah itu apa saja. Itulah yang dinarasikan dengan syarat ada kegiatan yang konkret yang dilakukan oleh anak. Seperti tadi contoh saya itu kan misalnya dalam hal mengenal ciri-ciri fisik. Nah, itu anak memahami ya bahwa dia belum berani untuk naik tangga majemuk, lalu dia meminta bu guru untuk memegangi gitu ya. Itu kan
salah satu kemampuan juga dia memahami kemampuan fisiknya seperti itu. Dan tadi ada banyak contoh yang juga sudah saya bacakan. Nah, kalau sedikit yang dicapai oleh anak, nah berarti narasinya akan sedikit. Tetapi kalau yang dicapai oleh anak itu banyak, kemampuannya banyak, nah tentu ya narasinya lebih banyak seperti itu. Nah, itulah yang kemudian tidak bisa kalau menggunakan aplikasi karena nanti kalimatnya akan menjadi kaku dan tidak menarik dan juga tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak. Karena orang tua pasti ingin tahu, kok anak saya dikatakan sudah dapat sudah dapat melakukan misalnya mengikuti pembiasaan sehari-hari gitu ya. Apa saja yang sudah dilakukan itu kan perlu dijelaskan meskipun tidak semua ya, perwakilan saja. Misalnya tadi contohnya dia sudah secara rutin bisa mengikuti kegiatan praktek sholat zuhur. Nah, itu salah satu contoh. Kayaknya kalau asesor mah nggak salah, ini udah kerjaan kita mah menarasikan setiap butir dan setiap komponen gitu ya. Kecuali kalau selama ini menarasikannya tidak informatif ya pusing ini disuruh membuat rapot. Ya, Ya, saya siap. pikir begitu Bu Sakinah, Bu Nurul saya Ya, kembalikan. ya, siap. Terima kasih teman-teman. Jadi satu pertanyaan sudah dijawab. Satu penanya dengan dua pertanyaan sudah dijawab. Untuk indikator tadi ya. Nah, yang kedua Mbak Kis, saya sebenarnya sudah merangkum. Satu lagi yang raise hand, kemudian saya akan share screen yang sudah bertanya di chat. Gitu. Oke. Ya. Yang bertanya pakai raise hand wajib on cam. Kalau yang nggak on cam tidak saya persilahkan untuk di unmute. Silakan Bu siapa ini Bu Lisa udah. Saya sudah ya. Silakan sayang. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam, dari mana? Dari TKI Siap Palimanan Bun. Siap, silakan. Untuk kan ini Airport ini kan pertama kali di TKI ya Bun ya. Sebenarnya kalau di dinas kan sudah berlangsung beberapa tahun. Nah, apakah untuk kertasnya itu disamakan kolektif gitu Bun? Maksudnya ada simbol-simbol Aisyah yang dikondisikan dari Aisyah atau bagaimana Bunda? Nah, kalau untuk pertanyaan yang utamanya sih sudah terwakilkan oleh Bu Sakinah Bun. Tentang yang sebanyak itu kan itu Bun, maksudnya indikator yang harus tercapai itu. Saya juga melihat itu tuh Bun terlalu wow gitu Bun. Soalnya kebetulan kan di TK kami itu secara ini juga ya Bun ya, kemampuan dari SDM sekitar lingkungan situ juga sangat berbeda dengan yang ada di Jogja ya Bun. Jadi bukan kami merasa bukan kami merasa tidak bisa seperti di Jogja, cuman kalau melihat dari sisi lingkungan di sekitar dan SDM dari guru juga kebetulan kurang ya Bu Lis ya. kurang Jadi sekali. asal nggak percaya diri gitu ya. Ya betul Bu. Saya tuh mau ngomong gitu tapi ya sudah saya wakili Bu. Iya. Saya ingin mewakili tapi nggak tega. Iya Bunda siap Bunda itu mau ngomong gitu cuman saya sudah wakili Bu Lis ya. Jadi izinkan saya menyampaikan. Dan ini mungkin Mbak Kis dirasakan juga oleh beberapa teman yang ada di sini. Silakan Bu Kis untuk menjawab yang tentang kertas dan logo tadi ya Bu Lis ya. Ya. Baik, terima kasih Bu Nurul. Untuk tipe A yang disediakan oleh PP Aisyah itu memang sudah satu paket Bu. Jadi ada stop map, kemudian ada checklist yang menyertai stop map supaya tadi tidak ngeprint sendiri, nanti lebih kacau lagi kalau ngeprint sendiri ya. Kemudian ada kertas logo yang ada watermarknya logo Aisyah, logo Dikdasmen, logo Majelis Paudasmen.
Kemudian di bawahnya juga ada tulisan Majelis PAUD Dasmen ya, PP Aisyah seperti itu. Itu sudah disediakan sehingga nanti memesannya itu kalau tipe A itu bisa diklasifikasinya stop map itu sudah otomatis dengan checklist sudah satu paket. Berapa ribu stop map yang diperlukan atau berapa puluh ribu. Kemudian berapa ratus kertas logo. Kalau kertas logo itu biasanya membelinya per sekolah ya, per TK. Nanti misalnya satu TK kalau muridnya sedikit cukup beli satu, dan kalau sisa masih bisa digunakan untuk tahun-tahun selanjutnya. Nah, bagi yang muridnya banyak tentu tidak cukup dengan satu rem, karena satu rem itu berisi 500 lembar Bu Nurul. Nanti tinggal diperkirakan. Nah, kemudian terkait dengan banyak sekali ya narasi ya. Kalau begitu seperti ini Bu, logikanya seperti ini. Saya pagi ini menyampaikan yang ideal. Begitu ya Bu Nurul ya. Karena kalau saya menyampaikan yang minimalis, nanti ditirunya atau diimplementasikannya jauh lebih minimalis. Kalau terlalu minimalis, biasanya tidak informatif. Nah, maka kemudian silahkan nanti boleh disingkat-singkat. Kalau tadi memang narasinya itu SPOK ya, SPOK banget gitu, subjek, predikat, objek gitu keterangan. Nah, nanti teman-teman kalau masih kesulitan di dalam menarasikan seperti itu, boleh simple ya Bu Nurul ya. Indikator apa yang sudah dicapai? Misalnya Alhamdulillah Ananda Aisyah menunjukkan kemampuan satu apa dengan kegiatan melalui kegiatan apa, dua kemampuan apa melalui kegiatan apa. Jadi tidak perlu berpikir pusing bagaimana menarasikan secara SPOK, itu adalah solusi. Tetapi kalau diringkas hanya dua baris, tiga baris, atau hanya satu alinea, itu menurut saya tidak informatif. Perkembangan anak itu orang tua jadi tidak paham ini apa sih yang sudah dicapai, apa yang masih direkomendasikan untuk distimulasi lebih lanjut. Jadi itu solusi ya Bu Lis ya, dan teman-teman semuanya boleh dicatat ya. Alhamdulillah selalu diawali seperti itu tidak masalah. Langsung menyebut nama anak. Alhamdulillah Ananda Aisyah telah menunjukkan kemampuan atau menunjukkan sikap. Titik dua, satu. Ya, misalnya apa namanya terbiasa mengikuti kegiatan ibadah sehari-hari melalui praktek sholat. Tapi tetap ada melalui kegiatan apa? Supaya tidak abu-abu, tidak hanya copy paste. Ya, misalnya menunjukkan kemampuan kreativitas. Misalnya atau melalui kegiatan membuat bangunan masjid dengan bentuk yang bervariasi. Nah, dah gitu. Nah, itu saya pikir poin-poin, tapi jangan pakai endol-endol ya, nggak standar. Pakai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi orang tua mungkin lebih mudah juga membacanya. Oke, anakku capaiannya sudah 10, anakku capaiannya sudah sekian. Begitu Bunda Lis tersayang, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga memperoleh solusi ya. Tidak kemudian, waduh ini kok jadi berat ya irapotnya. Oke, terima kasih Bu Nurul. Ya, ya, jadi Bu Lis, Ya, Bunda. boleh tidak pede kemarin. Sekarang Guru Aisyah harus pede dong. Makanya Harus. dibuat banyak kegiatan gitu, biar teman-teman lebih siap. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Ki, saya izin share screen. Ada beberapa pertanyaan yang saya kutip dari chat Zoom. Nanti mungkin dirangkum. Manakah yang akan dijawab? Apakah cukup jelas, Mbak? Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin di sini ya. Oke. Ya. Jadi pertanyaan pertama dari Bu Devi Marianti. Jadi perbedaan esensial dari e-raport dengan rapat manual apa ya Bunda? Kalau hanya beda antara menulis dan mengetik, aku berpikirnya e-raportnya berupa link yang bisa diakses orang tua
ketika pembagian rapot. Jadi sekolah tidak lagi menulis rapot secara manual atau ngeprint lagi. Itu satu. Satu dulu Mbak, atau Ya, oke. dibacakan? Satu dulu. Oke, ini luar biasa, ini sangat berkemajuan ya Bu ya. Oke. Oh, sebentar, saya. Nah, silakan Mbak. Ya, baik, baik. Terima kasih Bu Nurul dan Bu Devi Marianti ya. Ini sudah apa? Lebih pemikirannya lebih jauh lagi. Nah, namun kita melihat kondisi kita ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa sekolah-sekolah kita ini belum bisa langsung semua melakukan lompatan seperti itu. Bahkan yang masih ketik dengan print saja itu masih ada banyak yang memesan tipe C, Bu Nurul. Tipe C itu masih baru sementara pemesanan saja masih di atas 20.000 pemesan. Artinya mereka belum siap ya, masih dengan apa namanya tulis tangan itu masih ada. Nah, karena kondisi TK kita ini memang bermacam-macam. Nah, yang Ibu harapkan dengan e-rapot berupa link yang bisa diakses orang tua ketika pembagian rapot, ini bagus jika semuanya sudah siap. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ketika pengambilan atau apa namanya semesteran itu kan orang tua mengambil rapot yang sudah kita print, ada hard copy-nya, itu sebenarnya kan waktu di mana antara guru dan orang tua itu bisa saling berkomunikasi tentang perkembangan anak. Kalau semua hanya dikirimkan berupa link, maka ada kekhawatiran juga nanti orang tua semakin minim ya bertemu, bertatap muka dengan guru, kemudian saling menyampaikan tentang perkembangan anak, itu jadi kurang sambung karena semua sudah menggunakan link. Ya kalau orang tua mau ngeprint, padahal yang namanya laporan perkembangan anak ini kan diharapkan dibaca betul oleh orang tua, maka kemudian orang tua itu memberikan tanggapan pada kolom refleksi, ditandatangani bahwa sudah dibaca, kemudian dikembalikan ke sekolah sehingga ada umpan balik. Itu harapannya Bunda. Sekali lagi, memang di satu sisi bagus ya, nampaknya semua menggunakan link, tetapi yang namanya silaturahmi tatap muka itu tetap tidak tergantikan dengan link. Itulah yang tetap harus kita jaga. Baik. Nah, apakah kemudian ini dianggap masih jadul? Ya, semoga kita nanti bisa mengkajinya kembali. Ya, tetapi sampai hari ini kita masih buku-buku untuk PAUD itu juga kita belum menggunakan e-book ya. Kita masih tetap mempertahankan menggunakan buku-buku dalam bentuk hard gitu. Kenapa? Karena kita juga ingin meminimalisir anak-anak selalu berinteraksi dengan layar laptop gitu ya. Nah, itu juga harus kita kurangi. Jadi saya pikir ini plus minus ya Bu Nurul ya, tidak yang e-raport dalam bentuk link itu selalu yang paling unggul ya, karena ada filosofi-filosofi lain yang tetap harus kita pertahankan, apalagi kita ada di PAUD Aisyah. Nah, itu jawaban saya. Mudah-mudahan tidak puas ya, tapi nanti kita akan berproses. Ya, baik Oke. teman-teman. Jadi intinya untuk yang disosialisasikan hari ini masih berupa I-nya itu teman-teman mengetik di Word gitu ya, Mbak Kris ya. Nanti Ya, kita akan betul. coba search ini kembali. Tapi ada yang menarik ini Mbak. Pertanyaan kalau pertanyaan kedua ini kan apakah menunggu dari PPA? Ya, tunggu dulu. Nanti Ya. teman-teman akan diinformasikan oleh PDA masing-masing. Nah, Ya. yang Bu Arifani ini bertanya. Lembaga PAUD Aisyah sebagian besar sudah menggunakan IKM, di mana ada beberapa komponen tentang jati diri, P5 dan lain-lain. Nah, apakah rapor dari Aisyah sudah mengakomodir ini di bagian mananya gitu? Nah, Mbak, sepertinya yang pertanyaan Bu Arifian ini bisa di share screen kembali tadi Mbak, yang apa yang narasi tadi Mbak.
minta Ya, tolong oke. barangkali terlambat karena sekarang sudah ada 544 peserta ya Mbak Kris, alhamdulillah. Iya, Eh, betul. Apakah tadi sudah muncul, Bu Nurul? baru di foldernya Mbak. Oh, oke. Berarti saya harus apa Keluar namanya? dulu dari sini, Ya, kemudian buka dulu baru memang bisa harus screen. keluar masuk ini nampaknya ya. Ya, jadi kita akan akhiri kegiatan ini dengan 2 penanya lagi ya. Gitu. Ya, baik. Karena saya juga mau rapat pleno ini di PWA Majelis PAUD Desmen. Ya, Ibu, langsung saya jawab. Apakah sudah nampak, Bu Nurul? Aman. Aman, oke. Tadi yang saya tampilkan lebih banyak memang di AIK ya, jadi mungkin terlambat ikut. Setelah AIK langsung ada kolom capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Tadi juga sudah saya jelaskan kenapa antara nilai agama dan budi pekerti dan AIK itu dipisahkan karena tidak semua materi AIK itu bisa terakomodir pada nilai agama dan budi pekerti. Kemudian di berikutnya ada capaian pembelajaran jati diri, lalu ada capaian pembelajaran dasar-dasar literasi, sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika. Kemudian ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tadi dilengkapi dengan refleksi orang tua. Nah, ini biasanya refleksi orang tua akan diisi setelah orang tua membaca keseluruhan perkembangan, laporan perkembangan, dan biasanya ketika mengambil hard copy-nya di sekolah, disitulah terjadi interaksi yang bermakna, terjadi diskusi yang mendalam tentang perkembangan anak. Jadi itu yang harus kita lakukan, tidak hanya orang tua tanda tangan mengambil stop map rapot, tetapi disitulah hari konsultasi yang sesungguhnya tentang perkembangan anak selama semester itu. Nah, lalu nanti orang tua akan mengisi refleksi, lalu ada tanda tangan orang tua, dan rapot itu akan dikembalikan lagi ke sekolah. Nah, semester depan akan diisi kembali untuk capaian di semester berikutnya. Nah, begitu teman-teman, termasuk ini memperkuat pertanyaan nomor 1. Oke, Bu Nurul, saya pikir Ya, cukup. baik, Mbak Kris. Terima kasih sudah di-share screen kembali. Teman-teman yang tadi belum sempat melihat bentuknya kayak gimana sih gitu ya, bagaimana. Nah, tadi sudah terlihat ya. Bu Reni Nurani, Raisen, apakah mau ada yang di-sharekan, Bu? Di-sharingkan? Bu Reni Nurani. Sakitnya tadinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu atau cantik? Iya Duduk Bun, dulu. maaf Kita mau pusing sambil lihatnya. iya sambil di warung. Nggak apa-apa, duduk dulu, Dap. Duduk, Eh, bicara. yang ingin ditanyakan sebetulnya Bukis jujur saya bahkan sebelum-sebelumnya sempat ngeprint rapot sendiri gitu ya. Jadi saya ketik gitu. Terus saya print karena memang waktu itu saya menilai untuk materi Al-Islam dan kemuhammadiyahan untuk kelompok bermain itu kayaknya terlalu tinggi gitu. Makanya saya akhirnya membuat rapot sendiri dan bookmark itu saya sampai sekarang masih digunakan. Jadi di sekolah itu saya sudah ada stok mungkin tinggal beberapa biji lagi karena memang setiap tahun walaupun akhirnya kesininya akhirnya menggunakan rapot yang ditulis tangan, akhirnya tetap rapot itu saya masukkan ke bookmark yang sengaja saya pesan gitu ya ke percetakan. Iya. Nah, berarti tahun ini kami harus memesan bookmark yang baru atau bisa menggunakan bookmark yang lama. Itu pertanyaan yang satu. Yang kedua, di rapot saya yang ngeprint dulu itu, saya sengaja itu menyelipkan foto-foto kegiatan anak, misal ketika anak senang gitu ya. Saya lampirkan di situ biar fotonya lebih colorful gitu, lebih mewarna. Itu nanti ke depannya boleh nggak seperti itu gitu. Karena sebetulnya soft file rapot yang kayak dulu yang diketik itu saya masih ada di komputer di sekolah gitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Mbak Kris. Bu Ya, Reni mau langsung. di situ dulu. Oh, dia sudah langsung. Oke, saya remove spotlight ya karena mau jalan.
Silakan Mbak Kis, karena yang ditanyakan oleh Bu Reni tadi ada beberapa penanya juga yang sama di chat. Mangga. Oke, baik. Terima kasih Bu Reni dan Bu Nurul. Sudah berkreasi terlebih dulu ya, karena merasa masa sih harus menulis tangan gitu. Dan itu memang ada beberapa sekolah-sekolah besar yang juga seperti itu, karena dari PP kan periode kemarin belum ada ya, tadi istilahnya bookmap itu ya, stop map itu kan belum ada. Nah, kita apresiasi bagi yang sudah berkreasi, namun harapan kami, dan itu kan sudah berlalu ya, yang penting jangan diulang gitu. Jangan diulang tuh maksudnya meskipun bisa berkreasi, tapi jangan sampai meninggalkan substansi ya. Tapi tadi juga ngeprint sendiri karena checklist untuk terutama kelompok bermain itu indikatornya terlalu banyak sehingga merasa ini apa namanya, ini belum tercapai, ini belum tercapai. Sekali lagi Ibu ini tadi saya sudah sedikit jelaskan juga tentang kategori ketercapaian. Di situ kan ada A, B, ada B, dan ada C. AP maksud saya, awal perkembangan, berkembang, cakap. Nah, maka untuk kelompok bermain sekali lagi, masalah melafatkan hadis doa itu kan tetap direncanakan kapan di apa lafatkan sama-sama. Tetapi bahwa capaiannya masih AP pada usia kelompok bermain itu sangat dimaklumi, masih awal perkembangan. Awal perkembangan itu seperti apa? Mengikutinya masih sepenggal-sepenggal, kadang-kadang hanya mengikuti di ujung akhir, itu kan awal perkembangan. Tetapi kita sudah mengapresiasi anak, bahwa dia hadir saja, ikut duduk tenang, ikut menyimak saja itu sudah AP gitu Bu Reni ya. Jadi kenapa kita kemudian kami membuatkan checklist seperti itu? Karena supaya orang tua murid itu tahu, oh ternyata ini yang diajarkan. Jangan sampai kemudian kita TK Aisyah dianggap kalah dengan mohon maaf TK sebelah. Memang kita bukan mengejar target, tetapi kita mengajarkan itu semua sebagai pembiasaan. Oke, Bu Reni, jadi harapan kami nanti Bu Reni tidak perlu ngeprint sendiri supaya printernya tidak cepat lelah. Ya, kalau untuk kelompok bermain nanti stop mapnya juga, kalau stop map kelompok bermain itu saya buat umum, Nurul. Jadi pendidikan anak usia dini Aisyah. Kalau yang TK memang sudah spesifik Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal. Karena harapan kami untuk rapot yang PAUD itu bisa digunakan KB, TPA, barangkali ada SPS gitu ya. Itu bisa menggunakan yang rapot PAUD-nya. Tetapi kalau yang TK karena memang jumlahnya sudah 10.000 lembaga dengan jumlah murid yang alhamdulillah luar biasa. Jadi itu sudah kita buat secara spesifik. Ke depan kalau kelompok bermain semakin banyak pun juga kita buatkan secara khusus kelompok bermain. Dan sekali lagi itu juga ada checklistnya. Nah, tinggal capaiannya. Kalau TKB mungkin sudah banyak yang C-nya, cakapnya. Tetapi di kelompok bermain masih lebih banyak AP-nya. Alhamdulillah, itulah apresiasi kita terhadap anak. Dan orang tuanya menjadi makin mantap menyekolahkan anak di PAUD Aisyah karena tidak hanya diajarkan surat Al-Fatihah. Kalau ngeprint sendiri nanti hanya surat Al-Fatihah gitu ya. Doanya hanya doa apa dan apa. Jadi orang tua tidak tahu kalau ternyata ada banyak doa lain yang diajarkan. Oke, saya Baik. rasa itu. Kemudian apakah harus membeli lagi? Ya, kalau kita bicara tentang loyalitas terhadap organisasi dan kita ingin bahwa TK Aisyah ini menunjukkan kekompakan, tentu nanti stop map yang masih ada, Bu Reni bisa manfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Misalnya untuk meletakkan dokumen-dokumen lembaga ya Bu Reni ya. Dan harapannya nanti Bu Reni juga akan memesan di PP Aisyah yang insya Allah secara nasional
kita mulai kompak untuk tahun ini. Harapannya tahun depan sudah betul-betul kompak ya Bu Nurul, karena nanti Bu Nurul di Jawa Barat kita rekomendasikan Bu untuk membuka siplah khusus pembelian rapot ya, supaya teman-teman bisa memanfaatkan dana BOP untuk membeli rapot sehingga tidak kemudian berkeluh kesah gitu harganya terlalu mahal dan lain-lain. Karena sesungguhnya mahalnya itu karena memang kita buat yang cukup bagus supaya tidak tetangga sebelah itu kalau bahasa Jawanya ngece gitu ya Nurul. TK Aisyah masih tulis tangan, rapotnya jelek, manual gitu Jadul. kan. Ya harapannya sudah lebih bagus. Ya. Dan itu hanya membeli satu kali Bu dalam semasa di TK atau bahkan kalau di PAUD terpadu itu bisa satu kali. Nanti kalau satu semester sudah berakhir itu bisa diklip, disatukan, dimasukkan satu plastik, kemudian yang laporan terbaru itu bisa dimasukkan di plastik-plastik yang masih tersedia, termasuk SKKPA atau ijazah SKTB bukan SKTB, iya. Ijazah anak itu nanti bisa masuk di situ karena stop mapnya berukuran folio dan kertasnya berukuran kuarto ya, 4 ya, sehingga dokumen anak selama di PAUD Aisyah itu bisa tetap menjadi satu. Itu harapannya. Semoga teman-teman di Jawa Barat memahami ini semua, dan itu sekali lagi Bu Nurul, siplah Bu Nurul, dibikin siplah supaya teman-teman bisa membelinya melalui siplah menggunakan dana BOP karena diizinkan. Baik, terima kasih Bu Nurul. Oke Mbak Kis, ada plannya jam berapa? Saya mau siap-siap jam 9 sih Bu. Oke, ya. Ya. Ini yang raise hand 2 kita coba apresiasi ya Mbak Kis ya, biar nggak Ya, pegel boleh. tangannya. Bu Boleh. Iis dan Bu Sri Wulan, jika pertanyaannya berbeda silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Yang mau saya tanyakan mengenai pengisian rapot di Aisyah. Terus terang lembaga kami TK Aisyah 3 Kota Bandung masih menggunakan kurikulum 13 karena belum pede untuk menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi alhamdulillah setelah mengikuti diklat di Jawa Barat, insya Allah tahun depan mungkin lebih pede lagi kami menggunakan kurikulum 13. Ya. Nah, mengenai pengisian rapot, sebelumnya di rapot Aisyah itu terdapat checklistnya 16 lembar, Ibu. Terus deskripsi atau narasinya itu kurang lebih 3 lembar, 2 lembar setengah gitu. Nah, saya mengisi rapot tersebut tiap anak berbeda-beda, dan ketika diberikan kepada orang tua secara bersama-sama, itu interaksi antara guru dan antara wali kelas dan orang tua itu kadang tidak ada interaksi yang lebih maksimal gitu, yang tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi orang tua setelah menerima rapot anak itu cukup dilihat-lihat, dan ditutup kembali gitu tanpa ada pertanyaan yang saya inginkan gitu, meskipun saya sudah mengumpannya. Jadi baliknya itu tidak sesuai dengan harapan gitu Ibu. Setelah itu saya berpikir gimana nih caranya biar orang tua bisa lebih aktif lagi, karena kan di situ di dalam checklist umumnya kan ada penilaian AP, B, dan C. Nah, setelah tahun kemarin saya coba tiap anak itu dihitung Bu, AP yang anak bisa capai di AP, B, dan C. Jadi tiap anak AP-nya ada berapa poin, karena di dalam poin itu satu bidang pengembangan itu di dalam AIK kalau nggak salah itu ada berapa ratus poin kalau saya hitung. Jadi tiap anak saya hitung AIK-nya di AP-nya ada berapa, di B-nya ada berapa, di C-nya ada berapa. Nah, setelah ada itu, jadi interaksi orang tua lebih memperhatikan lagi loh, AP anak saya ada sekian, B-nya ada sekian, terus C-nya ada sekian. Nah, itu ada timbal balik seperti itu. Setelah dihitung per anak, lalu saya deskripsikan di bawahnya. Oke, Bu Iis, punten.
Ya, Apakah yang Ibu boleh tanyakan. seperti itu? Ya, Oke, nah apakah gitu. boleh seperti itu Apakah boleh dihitung? seperti Nah, itu pertanyaannya? Ya. mungkin Ya. mohon maaf kalau bahasa Sundanya mahiwal, Bu. Mohon dikoreksi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mangga Mbak. Ya. Alhamdulillah. Saya jadi ingat tadi ada pertanyaan yang dari Bu sebelumnya tadi Bu Reni itu tentang foto-foto Bu Nurul. Ya, apakah boleh? Karena itu penting ya, jadi dokumentasi anak, foto-foto itu betul Bu, itu nanti ditata tersendiri gitu ya, menjadi bagian dari portofolio anak Bu. Jadi yang tadi kami tampilkan memang belum ada foto-fotonya, tapi sebenarnya kami juga foto-foto kegiatan anak itu juga kami sertakan ya, full color juga kami print gitu. Nah, kemudian yang Bu Iis terkait dengan kurikulum masih menggunakan K13. Kalau Bu Iis mau menggunakan stop map yang yang ditampilkan oleh PP Aisyah yang terbaru, itu nanti bisa juga Bu Iis, kan ini akan kami kirim ya, yang tadi saya saya tampilkan. Contoh untuk pengisian identitas dan format kolom-kolom tadi itu kan akan kami kirimkan ke seluruh wilayah. Nah, itu nanti akan saya kirim dalam bentuk Word tentu, karena nggak mungkin PDF kan nggak bisa diisi. Nah, nanti Bu Iis juga bisa mengcopy kolom itu sesuai kebutuhan. Tentu isinya masih aspek perkembangan nilai agama dan moral, aspek perkembangan fisik motorik, aspek perkembangan kognitif sesuai dengan kurikulum 13. Nah, ternyata orang tua tidak membaca, cuman lebih tertarik dengan yang checklist-checklist gitu ya. Padahal sudah dipantik gitu. Nah, nampaknya nanti kita perlu melatih lagi keterampilan kita, cara memantik. Kalau selama ini kan cara memantik anak ya agar berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif gitu. Nah, nanti nampaknya Bu Nurul PR-nya ini bagaimana guru dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang tua. Jadi kalau Ibu memantik orang tua kok responnya kurang kurang sesuai harapan, maka cara memantiknya yang perlu ditingkatkan. Bisa dengan pertanyaan yang memang harus dijawab, pertanyaan terbuka yang harus dijawab orang tua, atau Bu Iis sebelum laporan perkembangan itu sudah menyiapkan betul, sebelum rapotnya diterima oleh orang tua, itu Bu Iis bisa membukakan rapotnya terlebih dulu. Apalagi kalau ada foto-foto kegiatan, Bu Iis bisa tunjukkan dulu supaya orang tua tertarik. Bunda, ini loh kegiatan misalnya Ananda Reni gitu, dia tertarik banget dengan nana gitu. Jadi cara memantiknya cara bertanyanya tidak hanya ada yang mau ditanyakan Bu. Kalau seperti itu orang tua akan cenderung enggak Bu, sudah cukup. Sudah Ya, cukup. jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kalau di tempat kami pengambilan laporan perkembangan anak itu meskipun satu kelas hanya 15 anak, itu kami beri waktu pengambilan mulai dari jam 7.30 sampai jam 12 siang. Kenapa? Karena memang terjadi komunikasi yang cukup efektif di situ, Bu. Nah, dengan itu tadi, kalau Ibu sudah tahu karakter ibunya si A ini nanti pasti sambil lari. Nah, Ibu udah menyiapkan nih apa nanti yang akan disampaikan ke orang tua gitu ya. Karena memang keterlibatan orang tua itu kan sangat penting ya untuk perkembangan anak. Sehingga tidak hanya sekedar menghitung AP-nya berapa, B-nya berapa, itu nanti ujung-ujungnya akan kembali seperti nilai 60, 80, 100 gitu kan. Padahal kan bukan itu yang kita inginkan gitu. Dan Bu Iis tidak perlulah itu merekap, aja orang tua yang menghitung sendiri gitu ya. Tidak perlu direkap dan tidak perlu dinarasikan karena sudah ada di checklist yang dinarasikan yang tadi sesuai dengan seperti yang saya contohkan. Semangat ya Bu Iis ya. Memang PR kita banyak. Parenting monggo digerakkan. Tidak sekedar parenting yang pertemuan orang tua rame-rame gerombolan gitu ya, pengajian atau menerima materi tertentu dari narasumber. Tetapi kalau di kami Bu Nurul di Nur Aini itu ada 6 jenis parenting.
parentingnya itu parenting di setiap kelas kecil per kelas. Nah, dan yang paling efektif itu parenting dengan model observasi, Bu Nurul, observasi kelas. Jadi orang tua murid ditawari kapan ada waktu untuk observasi di kelas anak, dan itu luar biasa. Orang tua akan meningkat penghargaannya terhadap guru dan terutama meningkat kesadaran beliau sebagai pendidik pertama dan utama. Begitu ya, tapi memang ini perlu didiskusikan lebih lanjut lah. Perlu Oke, saya proses. rasa itu Bu Nurul. Siap. Ya, teman-teman, kita sepertinya sudah 8.35. Sebelum nanti Teh Nida akan bersamai kita untuk closing statement. Ada satu pertanyaan yang menarik, Mbak. Tadi kan menyampaikan tentang siplah ya. Jadi nanti posisinya itu bagaimana, Mbak? Mendaftar atau bagaimana siplah Teh? Ya, betul. Nanti mendaftar atas nama PWA, Majelis PAUD Dasmen, atau misalkan nanti kesulitan dengan organisasi bisa nama bendahara atau nama penanggung jawab siplah. Nah, Didaftarkan. kalau perlu Bu Nurul mencari anak muda yang memang pinter IT. Nah, siplahnya khusus untuk melayani rapot dan SKKPA saja, supaya apa yang kita wajibkan ini tidak sekedar wajib, tetapi memang ya inilah komitmen kita terhadap organisasi gitu ya. Maka nanti teman-teman tidak kemudian mengeluh harganya mahal banget gitu, karena bisa diakomodir melalui siplah. Jadi kalau misalnya nanti bisa kita diskusikan dengan Japri, Bu Nurul, kalau memang Jawa Barat tertarik, nanti saya karena saya juga punya siplah. Saya punya siplah, terus PA Majelis PAUD Dasmen DIY ini juga tahun ini membuat siplah juga, tetapi kalau kami tidak hanya rapot dan SKKPA, tapi juga LUSPAT dan bahan-bahan lain yang dibutuhkan oleh sekolah, termasuk misalnya mau beli laptop, mau beli tisu, mau beli apapun lewat BOP, itu nanti kami akomodir melalui siplahnya PWA Majelis PAUD Dasmen DIY, begitu Bu Nurul. Tapi untuk teknis pembuatan siplah nanti ada syarat-syaratnya. Saya juga mencari admin, Bu Nurul. Karena saya enggak, saya pribadi kan punya ya. Saya enggak bisa juga menekuni itu. Jadi saya punya admin, dan admin itu bisa jarak jauh gitu. Misalkan adminnya Bu Nurul di Semarang pun enggak masalah. Nanti kalau ada pre-order itu lembar pre-ordernya akan dikirim misalnya ke Bu Nurul, lalu Bu Nurul akan menyediakan sejumlah 153 rapot. Nah, tinggal dikirim ke sekolah, nanti ada pembayaran dan seterusnya. Simple. Mantap Ya. itu. Oke. Teman-teman, Bu Sri dan Bu Rani Nuraini, sepertinya kita tidak bisa memfasilitasi untuk bertanya kembali karena sudah pukul 8.35. Intinya bahwa e-rapot yang kita gunakan mungkin bertahap ya Mbak ya. Yang sekarang e-rapotnya masih berupa narasi di Word yang harus teman-teman lakukan dan tulis secara manual. Kayaknya PR untuk koordinator divisi PAUD adalah membuat pelatihan menulis Menarasikan. Iya, menulis menulis narasi yang standar gitu ya. Nanti teman-teman dan yang kedua adalah komunikasi. Nanti akan kami diskusikan dengan yang lain. Teh Nida, apakah bisa bergabung Teh Nida? Untuk memberikan closing statement atau kita cukupkan sekarang? Sambil menunggu Teh Nida, silakan Mbak Kis. Jadi teman-teman kita jadikan sebagai awal ya hari ini ya, sebagai awal untuk mendapatkan pengetahuan bahwa Aisyah itu terus berprogres, terus berproses gitu ya. Dan kita apresiasi yang setinggi-tingginya untuk PPA. Jangan bertanya ini kurang, tapi merefleksikan bahwa oke, saya akan menjadi PAUD yang lebih berkemajuan. Silakan Mbak Kis untuk memberikan closing statement. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa diskusi ya.
tentu ada banyak yang mungkin masih belum puas ya dengan apa yang dilakukan oleh PP Aisyah, namun insya Allah ini adalah langkah yang kami lakukan menuju yang lebih baik ya, tidak ada yang sempurna, tetapi bagaimanapun kami perlu mempertimbangkan banyak hal. Di antaranya adalah TK Aisyah ini sangat beragam, mulai dari yang bersandal jinjit sampai ke sandal jepit atau dibalik ya, dari yang bersandal jepit sampai bersandal jinjit, sehingga kami di pimpinan pusat Aisyah memang ada banyak pertimbangan ketika mengambil sebuah kebijakan, dan tentu kita juga sekali lagi menggunakan ERAPOT dengan cara ini karena di pemerintah juga memang untuk pendidikan anak usia dini itu laporan perkembangan anak masih tetap harus dinarasikan per anak, sehingga terlihat bahwa perkembangan anak itu berbeda-beda, bukan seragam. Terima kasih, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa loyalitasnya semakin meningkat terhadap Aisyah. Siapa lagi yang akan membesarkan Aisyah kalau bukan kita? Siapa lagi yang akan meningkatkan kualitas PAUD Aisyah kalau bukan kita? Jika teman-teman memiliki inovasi yang lebih bagus lagi, silakan disampaikan kepada daerah, kepada wilayah, dan kami tunggu Bu Nurul dari wilayah juga bisa menyampaikan kepada kami agar kita keroyok bersama-sama untuk kemajuan PAUD Aisyah yang kita cintai. Mohon maaf banyak kekurangan dalam saya menyampaikan materi. Tentu tidak bisa memuaskan teman-teman karena terbatasnya waktu, tapi insya Allah saya yakin PWA Jawa Barat akan mengawal dengan sangat baik. Mohon maaf, terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita end-kan, silahkan mengisi daftar hadir ya yang sudah di-share oleh Teh Ocha di sebelah kanan bawah gitu ya, di chat, dan kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Mbak Kis. Saya akan buka audio teman-teman dan silahkan sampaikan terima kasih dalam bahasa Sunda ke Mbak Kis. Atur nuhun Ibu. Atur nuhun Ibu. Teman-teman, semoga makin maju. Nuhun Bunda. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.